Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Anton. Nah, di video kali ini saya akan mereview dan memperkenalkan produk dari Molar, yaitu Diamond Carbide untuk melubangi granit, keramik, dan lain-lainnya. Nah, untuk bentuknya sendiri seperti ini. Molar menyediakan berbagai macam ukuran, dari ukuran paling kecil 6 mili dan paling besar itu 45 mili. Nah, untuk apa aja kegunaannya di sini? Kalian bisa lihat ya, di belakang sini sudah ada spesifikasinya untuk kegunaannya apa saja. Di sini untuk glass drilling hole, jadi untuk kaca ya. Untuk lantai kita nanti akan coba untuk pengetesan ke pengeboran granit apakah bagus atau tidak dari Diamond Carbide ini. Kita langsung tes aja nanti. Nah, di sini kita akan memperkenalkan dulu dari ukurannya, dari yang kecil sampai besar, dan bisa digunakan di mesin bor apa aja. Oke, pertama-tama kita di sini perlihatkan untuk yang paling kecil, yaitu di sini ada ukuran 6 mili. Untuk tingginya sendiri dia sama ya. Mungkin kita akan coba ukur. Ini untuk satu paknya dia isi 3 dengan ukuran yang sama 6 mili seperti ini. Untuk panjangnya sendiri di sini dia mempunyai panjang 66,3 dan biasanya di sini ukurannya 6 mili pas ya, sangat pas 6 mili ukurannya. Dan uniknya di bagian tengah ini dia ada seperti lilin ya, tapi tidak ditemukan di bagian yang di mata bor yang lebih besar. Yang lilin ini hanya ditemukan di ukuran 6, lalu 8, juga 10. Untuk yang lainnya dia tidak didapat lilin. Itu fungsinya untuk mendinginkan, sama seperti air ya. Jadi ketika mata bor itu dia beradu dengan granit atau keramik, otomatis dia akan mengeluarkan panas ya, menghasilkan panas, dan si lilin itu dia akan encer dan mendinginkan si mata itunya ya. Seperti itu ya. Bisa juga kalian menggunakan air juga setelah pemakaian. Biasanya mungkin lilin itu akan habis ya lama-lama. Jadi kalian bisa menggantinya dengan air, atau juga mungkin dicampur air juga ketika pengeboran. Jadi kalau misalkan tidak menggunakan air, biasanya dia akan lebih cepat panas, juga akan mempercepat si mata diamondnya itu lebih cepat tumpul. Nah, kita akan ukur yang paling besar panjangnya. Ini untuk mewakili aja, panjangnya dia hampir sama. Ini 66,3 dan ini juga 66,3. Jadi panjangnya sama aja, dan kedalaman pengeboran ya biasanya hanya sampai sini ya. Itu juga jarang. Untuk biasanya keramik kan pendek hanya paling paling tebal 1 sentian atau sebagian, tergantung. Kalau misalkan marmer atau itu dia lebih tebal, tapi biasanya untuk yang keras itu dia di granit itu keramiknya sangat licin ya. Kalau tidak menggunakan mata bor khusus dia rada susah untuk granit itu. Oke, lanjut ukurannya ya. Tadi di sini 6 mili, lalu di sini ada 8 mili, dia ada 2 piece, lalu 8 mili, lalu di sini ada 12 mili, lanjut setelah 12 mili 14. Habis 14 dia ada di 16 mili, 18 mili, 20, 22, 25, lalu 28, 30, 32, 35, 38, 40, dan terakhir ukuran 45. Nah, kita lihat yang ukuran 45 itu bagian atasnya berapa mili, apakah bisa digunakan di mesin bor 10 mili. Untuk diameternya sendiri dia di 9,4 ya. Di sini bentuknya segitiga, jadi sangat pas ketika dipasangkan di kepala bor ya. Dikarenakan dia mata kepala bor biasanya ada 3 ya, jadi lebih menggigit ketika pengeboran, jadi tidak gampang slip. Kalau misalkan dia bulat kan biasanya slip ya. Nah, ini mata bor 10 mili masih bisa pakai. Otomatis yang kecil juga akan lebih kecil lagi ukurannya, jadi mesin bor 10 mili masih bisa pakai. Oke, mungkin untuk mewakili kita akan coba dengan ukuran yang kecil dan juga yang paling besar. Kita coba hasilnya seperti apa, kalian bisa nilai sendiri ya. Kita langsung aja ke tempat praktiknya. Oke, kita lanjut. Kita menggunakan mata bor 10 mili dan yang paling besar 45 mili. Pertama yang paling kecil dulu. Nah, kalian harus sedia air ya. Ini kita coba tanpa air dulu ya, karena yang menggunakan 10 mili dia ada lilinnya ya, jadi tidak perlu menggunakan air. Oke, di sini keramik granit ya. Jadi berbeda dengan keramik biasa, dia lebih keras dan juga licin ketika pengeborannya. Oke, kita coba.
Oke, bisa dilihat ya lilinya dia sampai seperti air ya, tapi kembali lagi membeku. Tapi hasilnya seperti ini, kalian bisa lihat ya, sangat rapi. Jadi untuk pengeboran hole saw ini, kalian posisinya harus miring dulu, nyalakan mesin. Kalau sudah dapat alurnya, kalian bisa perlahan posisi lurus seperti ini. Jadi jangan sampai kayak seperti ini ya. Jadi dia biasanya akan lari-lari. Tapi khusus untuk saw keramik ya, karena dia matanya banyak. Oke, kita langsung lanjut ke yang lebih besar. Oke, kita coba tanpa air dulu. Oke, kita langsung coba. Oke, ini tanpa air, masih sangat tajam. Ini hasilnya. Nah, ini di sini dia ada gumpal dikarenakan posisinya dia mengambang ya. Posisi keramiknya dia mengambang bawahnya. Jadi ketika dia habis terkena tekanan otomatis dia akan patah jadi ya. Jadi kalau misalkan itu diusahakan posisinya mungkin di lantai atau ditatakin keramik lagi yang lain atau kayu bisa aja agar dia benar-benar sempurna sampai dari atas seperti ini dan bawah seperti ini. Ini bawah di sini terkikis dan di sini masih belum ya. Jadi otomatis dia akan patah ya ketika terkena tekanan. Ya seperti ini ya. Semua paling masalah teknis aja ya. Jadi kalau harus ada media lain sebagai alas ya, ketika dia salah satunya udah tembus, yang lainnya kan biasanya belum, jadi bisa tertahan dulu dan sampai akhirnya dia bolong sampai sempurna. Di sini akan hanya untuk menyontohkan ya, dia tajam atau tidak. Dan untuk hasilnya juga kalian bisa lihat ya. Ini yang tadi yang 10 mili, ini yang 45 mili. Kita tadi tanpa menggunakan air dan keramik granit seperti ini, dia masih bisa melubanginya dengan bagus. Oke, mungkin sekian untuk pengetesannya. Oke, jadi tadi kalian sudah lihat ya hasilnya untuk mata bor molar ini, dan saya rasa sangat bagus dan cukup tajam untuk pengeboran granit, dan hasilnya kalian bisa lihat sendiri ya. Dan untuk pengeboran ya biasanya kalian harus menggunakan air agar membantu si mata bor tetap terjaga, kondisinya tetap dingin, dan mata diamondnya dia tidak gampang aus atau tumpul ya. Oke, mungkin sekian untuk review dan pengetesannya. Semoga bermanfaat untuk kalian yang ingin membeli produk ini. Sekian video dari saya, jangan lupa klik like dan subscribe. Saya Anton, terima kasih.